Halo semua, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih soal otak yang sebenarnya ada di balik semua gadget canggih di sekitar kita? Hari ini, kita bakal membangunkan sebuah komputer mini, memberinya indera, dan membuatnya berinteraksi langsung dengan dunia nyata. Yuk, kita mulai. Coba deh pikirin, gimana caranya termostat pinter itu bisa tahu kapan harus nyala? Atau mesin kopi yang langsung jalan cuma dengan satu sentuhan tombol? Jawabannya ada di sebuah konsep yang namanya sistem embedded. Inilah jantung tak terlihat yang berdetak di dalam hampir semua perangkat modern. Nah, ini dia jawabannya. Sistem embedded. Anggap aja ini kayak otak spesialis. Beda sama komputer kita yang bisa dipakai buat macam-macam hal, otak ini dirancang khusus buat satu tugas. Dan dia ditanam langsung di dalam perangkatnya. Itulah si otak tersembunyinya. Oke, ini rencana main kita hari ini. Kita bakal kenalan sama Raspberry Pi, belajar cara ngobrol sama dia lewat GPIO, terus kita coba 2 eksperimen seru. Dan yang terakhir, kita lihat kira-kira proyek keren apa lagi yang bisa kamu bikin setelah ini. Yuk, kenalan sama bintang utama kita, Raspberry Pi. Jangan sampai ketipu sama ukurannya yang kecil ya. Ini tuh komputer beneran yang bahkan bisa menjalankan sistem operasi lengkap kayak Linux. Kekuatannya luar biasa. Biar lebih kebayang, coba kita bandingkan sama Arduino. Arduino itu microcontroller atau MCU. Semua komponennya jadi satu dalam sebuah chip yang simple. Nah, Raspberry Pi ini mikroprosesor, MPU, di mana otaknya atau CPU-nya itu terpisah. Makanya dia jauh lebih kuat dan bisa menjalankan OS beneran. Fleksibilitas inilah yang bikin dia asik banget buat belajar. Oke, kita udah punya otak yang canggih. Tapi, gimana caranya otak ini bisa ngobrol sama dunia luar? Jawabannya adalah lewat GPIO. Anggap aja GPIO ini kayak sistem sarafnya yang ngasih kemampuan buat merasakan dan juga bertindak. GPIO itu singkatan dari General Purpose Input Output. Gampangnya, ini tuh pin-pin fisik yang bisa kita suruh-suruh. Kita bisa atur sebagai output buat ngirim sinyal, misalnya buat nyalain lampu LED, atau bisa juga kita atur sebagai input buat baca sinyal, contohnya buat ngecek apakah sebuah tombol lagi ditekan atau enggak. Nah, pas kita pakai pin sebagai input, ada satu tantangan, namanya kondisi floating. Jadi, kalau nggak ada sinyal yang jelas, pinnya bisa bingung, nilainya jadi nggak jelas antara on atau off. Disinilah resistor pull-up berperan. Dia ini tugasnya narik pin ke kondisi default high atau on. Jadi, Pi selalu tahu statusnya dengan pasti. Dan lihat deh, buat ngaktifinnya di kode itu gampang banget. Cuma butuh satu garis perintah Python ini. Intinya, kita lagi bilang ke Python, "Hey, tolong pakai pin ini sebagai input dan aktifkan resistor pull-up internalnya ya." Sesimpel itu. Nggak ada lagi sinyal yang bikin bingung. Oke, teori udah cukup. Sekarang waktunya kita ajarin si otak ini buat beraksi untuk pertama kalinya. Kita bakal ciptain sebuah hubungan aksi-reaksi yang paling dasar. Tombol dipencet, lampu nyala. Prosesnya gampang kok. Kita siapin komponennya, kita rangkai, terus kita tulis beberapa baris kode Python buat menghidupkannya. Nah, sekarang kita bedah bagian kode yang paling pentingnya. Nah, ini dia nih momen ajaibnya. Inti dari logikanya ada di sini. Baris ini artinya, kalau status tombol itu low, yang terjadi pas kita pencet tombolnya, maka kirim sinyal high ke pin LED. Gampangnya, kalau tombol ditekan, nyalain lampunya. Dan, berhasil! Mungkin kelihatannya sederhana ya, tapi ini adalah langkah yang besar banget loh. Pi kita sekarang nggak cuma berpikir secara digital. Dia baru aja merasakan pemicu fisik dari dunia nyata dan langsung meresponnya. Keren! Oke, kita naikin levelnya. Tadi kan udah bisa bereaksi. Sekarang gimana kalau kita kasih Pi kemampuan buat merasakan lingkungannya secara pasif? Kita bakal ajarin dia cara menggaca suhu ruangan. Buat yang ini kita bakal pakai sensor digital DHT11. Prosesnya mirip, rangkai komponennya, tapi kali ini ada tambahan satu langkah. Kita perlu install library software. Anggap aja library ini kayak kamus atau penerjemah yang udah tahu persis cara ngobrol sama sensor DHT11. Dan inilah enaknya pakai library. Semua komunikasi yang rumit sama sensor, semua timing yang harus presisi, semuanya diringkas jadi satu perintah simpel ini. Kita tinggal panggil fungsi read retry, dan library-nya yang bakal kerja keras buat kita, lalu ngasih balik nilai suhu dan kelembapan. Dan lihat hasilnya, Raspberry Pi kita sekarang secara aktif membaca data dari dunia nyata. Dia bisa merasakan suhu ruangan secara real time. Bayangin deh, ini bisa jadi pintu ke berbagai proyek canggih, dari termostat pintar sampai stasiun cuaca buatan sendiri. Perjalanan kita emang singkat, tapi padat banget. Kita udah berhasil membangunkan sebuah otak, ngasih dia kemampuan buat beraksi dan merasakan. Nah, sekarang kendalinya ada di tangan kamu.
Cuma dalam beberapa menit, kamu udah menguasai dasar-dasar yang fundamental banget, dari setting pin, ngontrol output, baca input, sampai pakai library. Anggap aja ini kayak balok-balok Lego dasar buat ngebangun hampir semua proyek sistem embedded yang bisa kamu bayangin. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apa selanjutnya? Kamu udah kasih dia indera perasa suhu. Mungkin selanjutnya kamu mau kasih dia penglihatan dengan kamera, atau pendengaran dengan mikrofon. Kemungkinannya sekarang benar-benar nggak terbatas. Terima kasih sudah menyimak.